Kepada para jamaah yang masih di rumah atau yang masih di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sidang jamaah Idul Fitri di desa Kauman kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur dan selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dengan hari ini 30 hari puasa Ramadan kita lalui penuh dengan berkah, penuh dengan rahmat, sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti salat di lapangan yang luar biasa indah. Kemudian salawat beriring salam selalu kita sanjungkan kemampuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang suatu saat nanti ada satu-satunya orang yang berani memberikan syafaat, memberikan jaminan kepada kita untuk bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, secara jamaah Idul Fitri rahimahumullah. Hari ini suara besar Allah, takbir
membesarkan asma Allah terdengar di seluruh penjuru, menandai hari kemenangan umat Islam, hari kemenangan kita semuanya. Kalau ibaratkan hari yang dimana kita baru selesai memenangkan sebuah peperangan yang maha dahsyat. Kelihatannya biasa-biasa saja. Pada prinsipnya ini adalah peperangan yang sangat dahsyat. Perang melawan hawa nafsu, perang melawan godaan syaitan, perang melawan godaan syaitan yang menunjukkan sendi-sendi keimanan kita. Mau tidak mau, yang kita rasakan selama ini, perang melawan hawa nafsu ini sangat berat. Peperangan melawan hawa nafsu yang mencoba meminta kita untuk meninggalkan perintah Allah. Bagi kita yang memenangkan peperangan ini, yang bisa mengalahkan hawa nafsu kita ini di bulan-bulan selanjutnya, di bulan-bulan berikutnya, tentu akan membekas dalam pribadi kita masing-masing. Banyak orang mengibaratkan bulan Ramadan juga merupakan bulan di mana diri kita ditempa. Diri kita ditempa dengan berbagai hal, mulai dari bagaimana cara kita melaksanakan Jadi kembali saya ulangi, bagi kita yang memenangkan peperangan ini, tentu di bulan-bulan selanjutnya akan membekas dalam pribadi-pribadi kita. Dalam bulan Ramadan kita melaksanakan salat berjamaah 5 waktu di masjid. Kalau kita berhasil memenangkan peperangan selama bulan Ramadan ini, maka di bulan-bulan berikutnya kita juga akan melaksanakannya di masjid, tentu bersama bagian laki-laki. Akan tetapi bagi pribadi-pribadi yang kalah dalam peperangan ini, maka di bulan-bulan berikutnya, di bulan selanjutnya, sampai ketemu lagi dengan Ramadan berikutnya, tidak membekaskan apa-apa di dalam pribadi kita. Inilah makanya disampaikan bahwa peperangan bulan puasa ini sangat dahsyat, karena dia musuhnya tidak tampak, tapi musuhnya langsung masuk ke hati kesultanan bari kita. Oleh sebab itu, mari setiap Ramadan yang kita jumpai harus betul-betul kita jadikan sebagai iktibar agar kita terus memperbaiki diri kita sendiri. Kaum muslimin, sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini tentunya kita telah sampai kepada hari yang kita nantikan bersama. Hari bahagia, hari yang penuh dengan berkah, hari yang membuat kita semuanya ceria, serta pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita telah melewati tugas-tugas yang maha berat, yang penuh dengan halangan dan rintangan, tentunya godaan yang hebat selama sebulan penuh. Hari-hari yang penuh dengan penderitaan lahir maupun batin,
melawan hawa nafsu, melawan syahwat, melawan lapar dan dahaga yang telah kita lewati selama di bulan Ramadan yang baru saja meninggalkan kita. Tentu semua adalah semata-mata ujian dan pelajaran bagi kita semua. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri rahimahumullah. Setelah sebulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kini kita telah sampai pada saat hari raya Idul Fitri. Hari raya yang penuh dengan kebahagiaan. Kebahagiaan untuk kita, kebahagiaan untuk umat Islam yang telah memenuhi kewajiban berpuasa selama bulan Ramadan tersebut. Terhadap orang-orang yang telah melaksanakan puasa dengan penuh keimanan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna al-Tamu sahra Ramadan wa kharaju ila idihim yaqulullahu ta'ala ya malaikati kullu amin yadru wajhu wa ibadil ladina qamu sahrahum wa kharaju ila idihim yatlubu wujuhahum ishadu anni qad ghafartu lahum fayunadi munadi ya ummati Muhammad irji'u ila manazilikum qad badaltu sayyi'atikum hasanat wa yaqulu ta'ala ya ibadi kuntumli wa akhtartumli faqumu maghfirah. Apabila orang-orang itu telah selesai berpuasa pada bulan Ramadan, lalu keluar menuju sholat hari raya Idul Fitri, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai malaikat-malaikatku, setiap yang beramal tentu meminta, mengharap pahala dariku. Dan sekarang hamba-hambaku telah selesai berpuasa selama sebulan penuh dan keluar menuju sholat hari raya, juga meminta pahala dariku. Maka saksikanlah olehmu sekalian bahwa aku benar-benar telah mengampuni mereka. Kemudian satu panggilan memanggil, hai Muhammad, kembalilah kalian rumah kalian masing-masing. Sesungguhnya kesalahan kalian telah diganti dengan kebajikan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, kalian telah berpuasa untukku dan telah berbuka untukku, maka bangkitlah kalian dalam keadaan telah mendapat ampunan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari raya Idul Fitri adalah sebagai hari kembalinya kaum muslimin kepada kesucian, kepada fitrah. Oleh sebab itu, kesucian yang telah kita dapatkan karena mengharap kepada Allah, jangan kita kotori dengan sikap-sikap dan perilaku yang bisa kembali mengotori kesucian yang sudah kita dapatkan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Syahrul Ramadan, Syahrul kataballahu alaihi siyam, wa salamtu lakum iyamakum kamal qamu wa qamau imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayaumi walatni ummah. Sesungguhnya Allah mewajibkan puasa pada bulan Ramadan, dan aku sunnahkan salat malam pada harinya, pada malam hari. Maka barang siapa berpuasa dan salat hanya semata-mata mengharap pahala dariku, maka niscaya akan aku keluarkan dia dari dosa-dosanya terdahulu, seperti bayi yang dilahirkan dari kandungan ibu. Siapa yang tidak ada berdosa?
sekalipun dosa kecil, kita pernah melakukan. Salah satu cara yang paling efektif memohon ampun kepada Allah siang dan malam dibuka pintu ampunan adalah di bulan Ramadan. Kalau hari-hari biasa ada waktu-waktu tertentu di mana doa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam beberapa riwayat di tengah malam, di waktu subuh, Allah mengampunkan doa-doa kita. Akan tetapi di bulan Ramadan, siang dan malam sama saja semua pintu-pintu ampunan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hari ini banyak khatib-khatib meriwayatkan kalau Ramadan selesai, kita melaksanakan Ramadan penuh dengan keikhlasan, penuh dengan keimanan. Kita hari ini ibaratkan sebagaimana kertas yang putih yang tidak tercemar oleh tulisan apapun, oleh kotoran apapun. Tentu bagi orang-orang yang betul-betul melaksanakan puasa Ramadan penuh dengan keimanan dan ketakwaan. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Hadis di atas memberikan penjelasan kepada kita tentang janji Allah terhadap orang-orang yang telah melaksanakan puasa dan salat malam di bulan Ramadan. Seperti diibaratkan kita baru keluar dari dilahirkan dalam kandungan ibu kita. Kullu mauludin yuladu ala fitrah, bersih. Secara lahir bayi yang dilahirkan tentu ada kotoran. Tetapi pada hakikatnya bayi yang dilahirkan adalah bersih. Lalu kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan mereka Yahudi maupun Majusi. Anak-anak kita dilahirkan yang bersih, hampir bisa dikatakan 100%. Mau jadi baik, mau jadi jahat, sangat tergantung pada kedua orang tua. Mulai dari memberikan pendidikan di rumah sampai kepada memberikan pendidikan di luar rumah. Hari ini harus kita akui, bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Hampir tidak bisa kita deteksi, hampir tidak bisa kita lihat. Perkembangan dunia hari ini hanya dalam ruangan sempit anak-anak kita tidak bisa mengakses. Siapa yang bisa di antara kita yang mengontrol anak-anaknya 24 jam apa yang dia lihat di handphone mereka, di gadget mereka? Kalau kita tidak hati-hati, maka akan lahirlah generasi-generasi yang non-Qur'ani, tapi akan lahir generasi-generasi gadget. Mereka akan paham cara mengaplikasi, cara membuka, tapi mereka tidak paham bagaimana cara membunyikan, bagaimana menjalankan konsep-konsep yang ada dalam Al-Quran. Ini kita harus berhati-hati. Bahkan di beberapa daerah bisa kita saksikan anak-anak baru berumur berapa tahun, tapi sudah punya penyakit saraf, sudah punya penyakit mata. Kenapa? Karena orang tuanya melalaikan anaknya dengan memberikan fasilitas handphone yang seharusnya belum layak digunakan oleh anak-anak. Perlu kita ingat, memberikan anak-anak handphone, memberikan anak-anak gadget tanpa dikontrol bukan solusi untuk memberikan kenyamanan bagi mereka. Salah satu contoh, salah seorang yang terkaya di dunia, Bill Gates, apa yang dia tidak bisa berikan. Saya kira satu pauman ini bisa jadi dengan harta mereka. Tapi umur 14 tahun dia mau memberikan alat telekomunikasi untuk anaknya. Tapi tidak dengan kita. Satu kebanggaan kita. Jadi kalau kamu anak kamu bisa apa, dapat hadiah, dapat apa, kita memberikan sesuatu yang kita tidak bisa memberikan. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Oleh sebab itu, mari puasa Ramadan sudah menuntut kita selamat dengan penuh. Jangan lagi kita kotori dengan hal-hal yang kurang bermanfaat, dengan hal-hal yang kurang baik. Mulai dari kita sampai kepada keluarga kita. Anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah keluargamu, jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Mudah-mudahan hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa kita semua.
maka hendaklah dilanjutkan dengan saling bermaaf-maafan antara sesama, antara orang tua dengan anak tidak ada beda, antara seorang anak dengan seorang ibu tidak ada beda. Hari ini dilanjutkan bermaaf-maafan. Jangan lagi ada di antara kita yang tidak saling memaafkan. Entah dulu karena persoalan pemilihan kepala dusun, atau pemilihan kepala desa, atau pemilihan kecil, atau pemilihan bupati, atau pemilihan anggota DPR. Di antara sesama kita saling tidak baik, saling berbeda pendapat. Hari ini jangan ada lagi itu. Semuanya kita harus sudah saling memaafkan. Atau ada orang tua atau anak kesalahan dia bawa umatnya tidak memaafkan, ada dakwah datang, hari ini tidak ada lagi. Atau ada di antara kita jatuh kemudian yang tidak etik itulah bacakah itu, hari ini tidak ada lagi. Siapa yang mendahului meminta maaf, dia adalah orang yang salah. Jangan pernah kita merasa bukan saya yang salah, tapi dia yang mendahului. Jangan ada lagi. Siapa saja yang salah, siapa yang mendahului, siapa yang didahului. Hari ini tidak ada lagi itu semuanya. Mari kita saling memaafkan. Buka pintu maaf bagi siapapun. Terima maaf bagi siapapun. Kadang-kadang dalam keluarga itu ada seorang anak malah tidak mau memaafkan orang tuanya karena hanya persoalan sepele. Tentu ini adalah anak yang beri. Bukan cuma ayah, tapi ibunya. Coba bayangkan, jangan pernah ini terjadi di dalam jamaah. Di daerah lain coba bayangkan ada seorang anak juga ibunya mati. Sudah berkali-kali Allah menggambarkan di dalam Al-Quran melalui hadis-hadis Rasulullah bahwa yang diberikan ibu kita terhadap kita dia akan ringan dari dunia ini. Tapi kadang-kadang hanya persoalan sepele, persoalan sedikit, persoalan hanya sekedar tanah atau sebiji pohon bambu atau sebiji pohon mangga, kita malah tidak bisa enak sama dengan orang tua. Hari ini tentu hal-hal semacam itu tidak ada lagi. Jangan gara-gara sepele, gara-gara kecil, yang sifatnya tidak urgen, yang tidak penting, kita memusuhi sesama tetangga. Konsep Ramadan, konsep Fitri, yang dikatakan kita kembali ke fitrah, tentu sekat-sekat sesama kita tidak ada. Perbedaan adalah hal yang biasa, tapi jangan dijadikan dia sebagai hal yang menjadi seluruh hidup kita membuat kita tidak enak bersama dengan tetangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Silman tafarraka wa asir ila man asaha ilaika." Sambunglah silaturahmi dengan orang-orang yang memutuskan dari. Bayangkan, sambunglah silaturahmi dengan orang-orang yang memutuskan dari. Sanggup tak? Inilah Ramadan sebagai sebulan. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari ketika pergi salat ke masjid dihidangi dengan kotoran-kotoran binatang, kotoran-kotoran kita. Tapi ketika hari berikutnya itu tidak terjadi lagi, malah Rasulullah mencari orang yang melakukan itu untuk menanyakan keadaan. Bukankah kita menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan kita? Memang menyampaikan darinya, tapi melakukannya belum tentu kita. Tapi terus kita belajar untuk melakukan itu. Jadi hari ini jangan kita merasa malu untuk mendahului sesuatu yang baik. Malu baik, malu karena ini yang mana kamu tidak bisa kita maaf. Nama acaranya apa yang mau maafkan atau ada kamu ini kamu tidak sebab ini yang menentukan orang ini yang menjadi dia ini yang menjadi Allah apa pasalnya minta maaf jangan ada lagi itu bukan saja pintu maaf
siapa yang mendahului atau siapapun yang didahului. Mari sama-sama kita lakukan. Karena hal yang paling indah, yang paling membuat kita bahagia, tentu ketika kita bersama seluruh famili kita, seluruh saudara-saudara kita, silaturahmi terjalin dengan baik. Rahmatullah. Dalam terhadap ini, Rasulullah Allah SWT berfirman, Ya Rasul, innama hadhihi hayatid dunya mata, wa inna al-akhirah hiya darul qarar. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah ketenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat adalah negeri yang kekal. Kemudian Rasulullah menambah dalam sabdanya, untuk apa dunia bagiku? Tidakkah aku di dunia ini seperti orang pergi berkendaraan, berlalu sebentar di bawah pohon, kemudian pergi lagi lalu meninggalkannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, bayi dan teman-teman, singgah di gunung. Tempat bersinggah itu diibaratkan seperti dunia. Pada hakikatnya tujuan utama kita adalah tempat yang kita tuju, itulah akhirat. Apapun yang kita laksanakan hari ini adalah sebagai bekal kita untuk menuju kepada akhirat. Makanya mari kita persiapkan amal-amal kita agar suatu saat kita bisa menatap akhirat kita dengan lebih baik. Ajal tidak ada yang muda, yang tua, yang sakit-sakitan, ajal tidak ada. Makanya dalam hadis disampaikan, yang paling menjaga keadaan wa'amal lil akhiratika karena katamu bertambahlah kamu akhirat sholat, beribadah kita, puasa kita, seolah-olah besok kita akan meninggal. Tapi Allah sudah memberikan balance, keseimbangan. Beramallah kamu untuk dunia, seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Tapi jangan kita jadikan yang terakhir sebagai patron dalam kehidupan kita. Kaum muslimin sidang jemaah Idul Fitri rahimahullah. Tentu ini harus menjadi renungan kita semua agar di hari-hari selanjutnya kita betul-betul menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang baik. Apa yang kita sedekahkan hari ini, apa yang kita sedekahkan untuk kebaikan hari ini, itu akan menjadi amal kita di hari akhirat nanti. Dalam hal pemurah ini, Rasulullah telah menggambarkan tentang Abu Bakar Siddiq. Pernah suatu ketika, seorang turis melihat Abu Bakar sedang menjahit baju. Abu Bakar sedang menjahit baju, menjahit rumah baju. Kemudian orang turis itu karena nakal, Yahudi dan orang turis ini memang nakal, datang mereka Abu Bakar. Hai Abu Bakar, saya pulang kayu, agak banyak. Ini nama Tuhan nama Islam, baju mau saya tak datang menjahit. Rumah baju yang mana dikit nak ditolong dulu. Mandala itu tidak ingin masuk. Lalu dalam kita menyampaikan berita tersebut pada Rasulullah SAW. Kemudian Rasul memberikan kabar gembira. Setiap tetes air mata Abu Bakar yang keluar oleh menjadikan orang itu tadi akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hamparan surga. Ini gambaran terhadap orang-orang yang memberikan hartanya untuk kebaikan. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam beberapa hadisnya, yang kita makan sendiri dari harta kita adalah yang kita habiskan. Yang kita sedekahkan kepada saudara-saudara kita adalah yang tinggal. Jadi terbalik. Yang kita makan lagi menjadi iye dan pokok. Tapi yang kita sedekahkan yang menurut kita habis
malas itu yang akan tinggal, dan itu yang akan menjadi amal-amal kebajikan kita. Kaum muslimin sedang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Di akhir khutbah ini tentu khatib mengajak agar Ramadan betul-betul kita jadikan ikhtibar, kita jadikan sebagai bahan renungan kita, agar bulan-bulan selanjutnya kita betul-betul menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul peringkatnya naik. Kalau diibaratkan dalam Al-Quran itu la'allakum tattaqun, kita menjadi pribadi-pribadi yang takwa. Nampaknya nanti di mana? Tentu yang paling sederhana, yang paling simpel bagi laki-laki adalah bagaimana kita melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid, dan juga meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya iblis pada setiap hari raya Batako ini, maka berkumpullah anak-anak di belakang mereka. Tuhan kami, siapa yang telah membuat engkau murka? Akan kami pecah belahkan mereka. Tidak apa-apa, hanya saja Allah sudah memberikan ampun kepada umatnya. Maka kalian harus membuat mereka sibuk dengan kelezatan, keinginan nafsu, termasuk minum-minuman keras, sehingga Allah akan murka kepada mereka kembali. Jadi setan-setan lu, jin-jin lu, inilah siap nanti kita rumah-rumah kita kembali masing-masing, agar kita bisa mengukur kembali apa yang sudah kita dapatkan selama bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ma ala umuri dunya wa din, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladin wa la mawludun yajzi aw walidihi shay'an inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakum al-hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahi al-gharur. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.